Kemudian terjadi peristiwa yang agak lain dari yang lain. Insinyur Bambang dari unit 16 kembali dari Jakarta. Unitnya aku tak tahu dengan pasti. Pada suatu hari, waktu aku kehabisan tembakau, aku memerlukan datang ke kamar insinyuran, kamar para tapol insinyur yang membantu penguasa. Kalau tak pergi ke sana, aku harus pergi ke tempat lain, karena telah menjadi kebiasaan bagiku bekerja sambil merokok atau tidak bisa bekerja. Dari kamar insinyuran ini aku diperkenalkan pada Insinyur Bambang. Tak terkirakan terkejutnya waktu ia menyampaikan aku mendapat salam dari adikku, Susilo Tour. Sepanjang ku ketahui ia belajar di Universitas Lumumba, Moskwa. Yang menerangkan adikku telah mendapat gelar doktor, kemudian meninggalkan Moskwa menuju ke Jerman Barat. Dari sini ia terbang pulang ke Indonesia dan ditangkap di lapangan terbang Halim sebelum melihat rumah. Ini terjadi pada bulan-bulan akhir 1973, atau berarti 10 tahun ia di luar negeri. Ia katanya ditahan di Satgas Intel Air Mancur, Jakarta kalau aku tidak salah dengar. Berita yang mengejutkan itu menyebabkan aku tak banyak memperhatikan soal-soal lain. Aku kembali ke loteng gedung kesenian dan tak mampu bekerja. Dengan ditahannya Susilo Tour, sekarang sudah 4 orang bersaudara Tour yang ditahan. Aku sendiri di Mako, Waluyadi Tour di unit 12, Kusala Subagio Tour MA di RTC Salemba, dan Insinyur Susilo Tour di Satgas Intel Jakarta. Mengapa dia ditangkap? Kalau tidak boleh kembali ke Indonesia, bukankah cukup dengan jalan tak memberinya izin masuk waktu tiba di airport? Dia adalah saudara kebanggaanku yang pertama-tama mendapat gelar doktor. Suatu hal yang mempunyai dasar alasan bagiku. Tak bisa lain aku menduga bahwa adik-adikku yang 3 orang itu ditahan karena mereka adalah adikku, karena mereka menggunakan nama keluarga Tour. Mungkinkah juga karena Subagio Tour MA dan Dr. Susilo Tour lulusan Universitas Lumumba? Dan bila demikian halnya, sesalan pribadiku semakin bertambah. Memang dasar alasan untuk sesalan itu bersumber pada soal keluarga. Begini, pada suatu hari semasa kecil-kecil aku sendiri belum lagi lulus sekolah dasar. Kami bekerja di kebun jagung dengan ibu. Pada waktu itu, beberapa tahun sebelum beliau meninggal, ibu berpesan agar kami kelak belajar di Eropa dan mendapat gelar akademik dari sana. Kenyataan hidup ternyata tidak memungkinkan. Aku dan Waluyadi Tour dengan kekuatan sendiri hanya bisa mencapai SMP kelas 2. Tidak mungkin bisa memasuki sebuah fakultas. Menjelang revolusi telah aku coba memasuki sekolah tinggi Islam di Jakarta, tetapi dengan pecahnya revolusi beberapa bulan kemudian, pelajaran tak bisa diteruskan. Pada 1953, Profesor Dr. Wertheim kemudian menyetujui bila aku mengikuti fakultasnya pada Gemeentelijk Universities di Amsterdam. Tetapi kegelisahan hidup tidak memungkinkan untuk belajar. Pada awal tahun 60-an, Profesor Dr. Sucipto Wirjosuparto, dekan Fakultas Sastra UI, telah menerima aku untuk mengikuti Collegium Doctum yang memungkinkan aku jadi mahasiswa UI. Tetapi halangan lain datang pula. Beberapa mahasiswa Fakultas Sastra UI datang padaku memberitakan bahwa para dosen takkan mau mengajar bila aku mengikuti kuliahnya. Rasan-rasan mereka juga sampaikan padaku. Aku tak tahu benar tidaknya bahwa aku memasuki Fakultas Sastra hanya untuk mengacau. Dengan menyesal, Collegium Doctum itu pun aku batalkan. Waluyadi Tour juga tidak mempunyai sesuatu kesempatan. Hanya dengan keuletannya akhirnya dia menjadi penerjemah Inggris Indonesia pada Babus Kedutaan Besar Soviet Uni di Jakarta. Melihat tak ada kemungkinan melaksanakan pesan mendiang seorang ibu yang dihormati, harapan tinggal pada adik-adikku. Apalagi dengan kekuatan sendiri mereka berhasil lulus dari SMA. Karena sulit dan mahalnya belajar di Indonesia, mereka aku anjurkan untuk belajar di luar negeri. Dan karena pada waktu itu yang bisa dimasuki tanpa biaya adalah Universitas Lumumba, tak ada jalan lain daripada mesti ke sana. Pada Agustus 1964, Kusala Subagio Tour lulus dengan cum laude dari Fakultas Sastra Rusia Lumumba dan pulang ke Indonesia.
Pada hari yang sama, 13 Oktober 1965, aku, Waliyadi dan Kusala ditangkap dan ditahan. Susilo masih belajar di Moskwa. Kusala dibebaskan beberapa hari kemudian. Setelah kuterangkan pada mereka bahwa ia baru saja datang dari luar negeri tetapi ditangkap kembali pada 1968, maka kalau benar Susilo ditangkap karena lulusan Lumumba, tentu ia ditangkap karena mengikuti anjuranku yang bersekolah di Eropa, atau menjalankan pesan ibunya sendiri yang mungkin ia sudah tidak ingat. Boleh jadi dugaanku tentang penahanan Susilo salah, tetapi aku tak punya materi lain untuk melakukan dugaan yang benar. Walau demikian, opiniku masih tetap seperti itu sampai sekarang. Penahanan terhadap diri Susilo merupakan pukulan berat bagiku. Beberapa hari kemudian aku terima surat dari istriku yang memberitakan soal Susilo pula, ditambah dengan pesan agar bila ada pembesar datang, keburu agar aku mencoba mendapatkan kembali rumah kami yang sejak 13 Oktober 1965 diduduki oleh militer. Aku tidak pernah melakukannya, hanya karena ingin melihat sampai di mana hak kami atas milik kami mendapat perlindungan dari hukum. Beberapa minggu setelah kedatangan Insinyur Bambang, aku mendapat izin pulang ke unit 3 untuk mengambil barang-barangku yang aku butuhkan. Waktu itu sedang ada pesta besar di Wanayasa. Banyak dari warga dari unit-unit lain datang dan menginap. Keesokan harinya aku pulang ke posko. Rupa-rupanya ada juga yang mempersoalkan diriku sewaktu tinggal di Wanayasa itu. Aku sudah tak ingat tanggalnya. Waktu itu posko mulai diubah menjadi Makau dan aku mulai mengetik di sini. Aku mendapat panggilan dari Asintel, Kapten Imam Suwarso di Wisma Unit 1 dan aku berangkat ke sana. Sebelum itu aku mendengar orang-orang dari insinyur yang pernah menemui Insinyur Bambang pada diperiksa. Boleh jadi aku pun akan diperiksa tentang soal yang sama. Kapten Imam Suwarso membuat interview yang agak panjang tentang keanggotaanku pada organisasi. Selama penahanan sejak 1965, ini baru dialah seorang pejabat menanyakan soal ini. Oleh masyarakat luas, aku dilihat sebagai seorang pekerja organisasi yang aktif. Aku menjabat ketua dari Panitia Nasional Konferensi Pengarang Asia Afrika, anggota Dewan Ketua Komite Perdamaian, wakil ketua Lembaga Sastra, anggota pimpinan Pusat Lekra. Oleh koran Api Pancasila beberapa hari sebelum ditangkap, masih pula dianggap sebagai tokoh pemuda rakyat, organisasi pemuda dalam naungan PKI. Tentang jabatan Ketua Panitia Nasional Pengarang Asia Afrika dan anggota Dewan Ketua Komite Perdamaian tidak ditayangkan oleh Asintel, tetapi kiranya ada baiknya aku jelaskan di sini bagaimana duduk perkaranya. Jabatan yang pertama aku terima karena pada umumnya para pengarang tidak menyetujui bila konferensi pengarang Asia Afrika yang pertama diadakan di Tashkent itu di sebuah negara komunis. Aku sendiri tak punya sesuatu prasangka apalagi fobia terhadap komunisme, karena pada setiap yang nyata tidak boleh kututup mataku dan dua tangan hanya karena tidak suka. Kenyataan pula dilihat dengan mata terbuka dan diterima sebagai kenyataan. Sebuah inisiatif yang menjurus pada kebaikan Asia Afrika aku harus sokong. Kata harus ini berasal dari pengetahuan Asia dan Afrika mengalami penjajahan berabad karena Indonesia. Karena Eropa mencari dan membutuhkan rempah-rempah Indonesia, Maluku harus berarti juga mencoba berbaikan dengan sejarah. Dan karena kenyataan juga bahwa sebagai pengarang Indonesia, aku memang dikenal di dunia internasional. Jabatan ini harus aku terima, juga bukan suatu kebetulan apabila Indonesia lah yang mula-mula punya inisiatif persahabatan Asia Afrika dalam pencaturan internasional.